Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, apa kabar? Tentunya teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Masih dalam suasana Idul Adha, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi lanjutan dari teks laporan hasil observasi, yaitu KD 3.2, mengonstruksi teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Pada video sebelumnya, teman-teman sudah paham kan mengenai teks laporan hasil observasi, ciri-ciri, struktur, dan fungsinya. Nah, sekarang insya Allah saya akan menjelaskan lanjutan mengenai struktur dan kaidah kebahasaannya. Di mana struktur teks laporan hasil observasi itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, pernyataan umum, yang kedua, deskripsi bagian, yang ketiga, deskripsi manfaat, dan yang keempat, simpulan atau penutup. Seperti jurnal, artikel, dan esai itu merupakan contoh dari teks laporan hasil observasi yang bersifat semi ilmiah. Oh ya, di berbagai sumber yang pernah saya baca, struktur dari teks laporan hasil observasi ini hanya 3 loh. Yang pertama yaitu pernyataan umum, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga deskripsi manfaat. Nah, kenapa ya penutup atau kesimpulannya tidak ada? Ternyata dalam teks laporan hasil observasi ini bisa dijadikan sebagai karya tulis ilmiah. Jadi, di dalam menganalisis struktur teks laporan hasil observasi ini, kita bisa menggunakan struktur yang 4 bagian tadi atau yang 3 bagian, tergantung dari jenis teks laporan hasil observasinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Di antaranya, yang pertama, menggunakan kata benda sebagai objek pengamatannya. Contohnya, kata musik, kata tarian daerah, gempa bumi, dan sebagainya. Yang kedua, menggunakan kata kerja material. Kata kerja material adalah kata kerja yang memberikan tindakan kepada objeknya dan tindakan tersebut dapat dilihat. Contohnya, kata memasak, mencuci, belajar, dan sebagainya. Kaidah kebahasaan berikutnya yaitu kata kopula. Kata kopula ini biasa juga disebut dengan kata pendefinisian. Contohnya adalah, merupakan, dan dijelaskan. Yang berikutnya adalah kata pengelompokan. Contohnya terdiri dari, terdiri atas, atau terbagi atas. Dan yang kelima adalah kata teknis. Kata teknis merupakan kata khusus atau peristilahan yang dipakai pada topik atau tema yang sedang dibahas. Jika topik yang kita bahas adalah rantai makanan, maka kata teknis yang muncul adalah kata omnivora, herbivora, dan karnivora. Mari kita simak contoh menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Baiklah, saya akan mencoba menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi yang saya ambil di buku Erlangga Cerdas Berbahasa SMA kelas 10. Judul teksnya yaitu Instrumen Musik Tradisional yang terdiri dari 7 paragraf. Paragraf 1 merupakan pernyataan umum. Mengapa? Karena isinya adalah berupa pengantar atau pengenalan terhadap objek yang diteliti, yaitu instrumen musik tradisional. Lanjut kepada paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, 5, 6. Nah, itu merupakan deskripsi bagian karena menjelaskan bagian-bagian dari instrumen musik tradisional tersebut. Dan sedangkan paragraf terakhir atau paragraf 7 berisi deskripsi manfaat dari instrumen musik tradisional tersebut. Selanjutnya kita akan menganalisis kaidah kebahasaannya. Yang pertama, menggunakan kata benda. Nah, di sini sudah terlihat kata benda yaitu musik tradisional. Lalu yang kedua adalah kata kopula, merupakan. Selanjutnya kata teknis. Kata teknis adalah kata peristilahan yang khusus dipakai pada topik yang sedang dibahas.
Nah, topik yang dibahas merupakan musik tradisional, berarti berhubungan dengan musik tradisional. Ada kata calung, angklung, ada kata kentongan, saluang, dan sebagainya. Nah, ini merupakan kata teknisnya. Dan selanjutnya ada kata kerja material, yaitu kata berbentuk. Terima kasih ya sudah menyimak video kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan mengenai teks laporan hasil observasi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di media sosialnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.